Hai, halo semua. Jadi sekitar tahun 1990-an di desa A pernah gempar terdengar adanya pocong yang minta tolong pada warga. Sebagai saksinya sebut saja Kang Risman. Malam itu sekitar pukul 11.30 malam, Kang Risman ditemani dua temannya Kang Jajan dan Kang Ade, sedang tugas ronda di desanya. Pada saat itu di desa A hanya terdapat 5 RT, dan dalam satu RT hanya terdapat sekitar 9-11 rumah, dengan jarak yang berjauhan. Desa A adalah desa yang lumayan besar, hanya saja pada sekitar tahun 1990-an masih terdapat banyak sawah dan perkebunan sehingga jarak antara rumah satu dan ke rumah lainnya pun cukup jauh. Kang Risman pun sudah mendengar adanya rumor tentang teror pocong yang selalu meminta tolong kepada warga yang sedang meronda. Hanya saja Kang Risman memang bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal yang berbau mistis. Bagi Kang Risman berita itu hanyalah sebuah rumor yang belum jelas sumbernya. Berbeda dengan Kang Jajang dan Kang Ade. Mereka berdua langsung merasa ketakutan saat mendengar berita tersebut. Tadinya mereka sudah niat untuk tidak jadi ikut ronda. Tapi karena sebuah tugas dan mandat dari ketua RW untuk menjaga desa, mereka terpaksa jadi ikut ronda dengan menyiapkan sebotol air doa yang mereka minta sore tadi kepada orang pintar di desa itu. Air itu harus diminum dan habis sebelum ronda dimulai. Katanya sih untuk penjagaan agar tidak ada makhluk halus dari bangsa jin jahil yang mengganggu mereka. Kecuali Kang Risman. Karena kata Kang Risman, Ngapain sih? Air yang kayak gitu mah banyak tuh di rumah juga. Udah ayo keburu larut malam nih. karena desa A cukup luas, akan memakan waktu lama jika mereka mengelilinginya secara bersamaan. Akhirnya mereka sepakat untuk membagi 3 wilayah. Kang Ade mengelilingi RT 1 dan 2, Kang Jajang di RT 3 dan 4, sedangkan Kang Risman di RT 5. Walaupun Kang Risman sebagian hanya di RT 5 saja, tapi wilayah RT 5 adalah yang paling luas di antara yang lainnya. Itu sebabnya Kang Risman hanya kebagian di RT 5 saja. Dan di RT 5 ini yang paling seram, karena banyak warga melihat pocong di sekitaran RT 5 ini. Suasana desa A pada saat itu sangat mencengkam sekali. Bagaimana tidak, sebagai gambaran saat itu warga masih banyak menggunakan Petromax untuk penerangan dan sangat sedikit sekali warga yang menggunakan lampu, karena hanya warga-warga tertentu yang sudah pasang listrik di rumahnya. Sehingga penerangan masih sangat minim dan jalanan masih tanah, dan belum menggunakan aspal. Bahkan lantai rumah warga pun masih banyak yang beralas tanah. Kiri dan kanan jalan terdapat perkebunan dan banyak pohon-pohon yang sangat tinggi dan besar. Setelah mereka selesai membagi tugas, dengan hanya berbekal sebuah kayu pemukul kentongan dan Petromax yang mereka tenteng, mereka mulai berpencar untuk berkeliling. Awal perjalanan Kang Risman lancar nih, tidak ada gangguan sama sekali. Kang Risman pun tidak lupa untuk memukul pagar bambu rumah warga menggunakan kayu sebagai tanda kalau petugas ronda sedang lewat di depan rumahnya. Saat Kang Risman melewati perkebunan pisang, perasaan Kang Risman mulai tidak enak. Karena walaupun Kang Risman tidak terlalu percaya akan hal mistis, tetapi tetap saja dia hanyalah manusia biasa. Dan pada saat itulah, naluri manusianya keluar. Dalam hati Kang Risman bicara, kenapa tiba-tiba gak enak hati ya? Biasanya juga gak pernah kayak gini. Tapi gak apa-apalah, nanggung sebentar lagi beres. Dan Kang Risman masih bisa tetap tenang dan tidak menggubris perasaannya saat itu. Tidak lama setelah itu, barulah Kang Risman sampai di 2 rumah terakhir di RT 5 itu. Dan Kang Risman pun kembali memukul pagar rumah tersebut, lalu kembali lagi ke pos ronda melewati jalanan yang tadi Kang Risman lewati. Dan tentunya Kang Risman harus kembali melewati perkebunan pisang yang barusan. Kang Risman pun mulai kembali merasakan perasaan was-was dan tidak enak. Dari kejauhan Kang Risman melihat seperti sosok orang yang sedang berada duduk di tengah jalan. Tapi Kang Risman tidak bisa melihat jelas apa yang ada di depannya tersebut. Tiba-tiba rasa takut Kang Risman pun mulai bertambah. Tapi di samping itu, Kang Risman pun penasaran dengan sosok tersebut. Dan hal yang paling Kang Risman takuti adalah itu adalah maling. Tentu Kang Risman takut itu adalah salah satu modus pencurian, karena selain adanya rumor tentang pocong, akhir-akhir ini pun sedang ramai kasus maling atau pencurian hewan ternak warga. Dengan hati-hati, Kang Risman pun mendekati sosok tersebut. Sedikit demi sedikit sampai ketika sosok tersebut akan terkena cahaya Petromax dari Kang Risman. Sosok tersebut pun menghilang secara tiba-tiba. Lalu Kang Risman mulai mengusap matanya dengan tangannya seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Astagfirullah. Apa barusan? Salah lihat mungkin.
Begitu kata Kang Risman yang masih berusaha untuk bisa berpikir positif agar dapat mengurangi rasa takut tersebut. Tidak lama setelah Kang Risman mulai berjalan beberapa langkah, Kang Risman mendengar seperti orang yang sedang meminta tolong di belakangnya. Tolong. Kak, tolong saya, Kak. Tolong bukain tali di tubuh saya. Suaranya seperti rintih perempuan. Seketika Kang Risman memberanikan diri untuk lihat ke belakang. Ternyata benar saja, di hadapan Kang Risman terdengar seperti sosok pocong yang sedang berdiri dan terus meminta tolong kepada Kang Risman. Sontak saja Kang Risman pun kaget tidak percaya. Lalu Kang Risman berbalik dan lari ke arah pos ronda. Tapi tiba-tiba saja si pocong yang tadi sudah ada di depan Kang Risman, lalu pocong itu bilang, Kak, kenapa lari? dan seketika Kang Risman pun tidak sadarkan diri saat itu. Lalu besoknya ketika Kang Risman sudah mulai siuman, Kang Risman sudah berada di rumah Pak Maman ketua RT 5. Di samping Kang Risman pun sudah ada Kang Jajan dan Kang Ade, yang bingung dan penasaran ingin tahu kenapa Kang Risman bisa pingsan. Lalu Kang Risman menceritakan kronologi kenapa Kang Risman bisa tidak sadarkan diri saat semalam. Ketika Kang Risman selesai menceritakan kejadian itu, Pak RT pun memberitahu awal mula terjadinya teror pocong di desanya. Jadi dulu sebelum terjadinya teror tersebut, di desa sebelah ada seorang anak perempuan yang usianya sekitaran usia anak-anak SMP, hendak sholat maghrib dan mengaji. Lalu anak tersebut mencari-cari mukena miliknya di lemari. Namun mukena tersebut tidak ada. Kebetulan orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Anak itu pun masuk ke kamar ibunya dan menemukan kain mirip mukena di lemari milik ibunya. Namun sungguh naas, setelah kain itu dipakai tiba-tiba kain itu melilit ke tubuh anak tersebut, seperti pocong. Dan setelah kejadian tersebut anak itu hilang dan selalu meneror warga, meminta dibukakan tali pocongnya di desa-desa tersebut. Ternyata kain yang dipakai itu adalah kain yang digunakan oleh ibunya untuk pesugihan pocong. Bahkan pocong tersebut suka datang ke rumah warga malam-malam dan mengetuk pintu, tapi setelah dibuka ternyata tidak ada apa-apa di luar. Atau jika warga tersebut beruntung, warga tersebut akan melihat sosok pocong itu dan meminta tolong untuk dibukakan tali pocongnya. Bahkan pernah ada berita bahwa pocong itu suka ikut tidur kepada orang yang membukakan pintu saat pocong itu mengetuk, merubah wujud menjadi guling, dan ketika orang itu tidur, pocong itu baru berubah lagi ke wujud aslinya. Bahkan cerita ini pernah gempar saat saya SD sekitar tahun 2008 sampai 2009. Entah sosok yang sama atau beda lagi. Dan cerita malam ini pun berakhir.